Bunda dan calon ayah Bunda ya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Itu saya a little bit haredang sebetulnya. Ya, emang panas ya? Lagi panas ya? Ini Iya, lagi panas panas hari ini ya? siangnya, nggak Ya, hujan. Hujan ding tadi bentar. tadi bentar. Ini saya mau Hmm, nyapa dulu teman-teman ya dari ada yang dari Bandung, dari Ciamis, dari Depok, dari Tegal, aduh luar Tegal. biasa ya, dari Jonggol, Ada Bogor, dari Lampung juga, Mam. Sidoarjo juga ada. Kenapa? Dari Lampung juga ada. Iya ada nih dari Kuningan, Riung Bandung, Hmm, bener. Arjasari, Madiun. Wah luar biasa ini ya Kang Alwin sama Tembos nih. Ini udah kayak Sukabumi, seminar nasional ya. ini ya. Jogja juga, ada yang nyumam juga nih dari Cianjur, dari Lampung, nih Bandung ya. Ini terima kasih sudah berkenan hadir. Hari ini sebetulnya saya mau sharing, apa tuh ya, sharing ya, bukan bukan menceramahi. Betul. Mau sharing, bagaimana atau pengalaman-pengalaman sebagai orang tua ya. Jadi ini sharing-nya bagi orang tua yang sudah jadi orang tua ataupun juga yang calon orang tua. Nah, sharing malam ini sebetulnya merupakan hasil dari pengalaman saya membesarkan 3 anak. Ya, salah satunya itu, salah satu sumbernya. Membesarkan 3 anak, perempuan, laki-laki, dan laki-laki gitu. Tapi alhamdulillah yang ke satu kedua sih sudah menikah sebetulnya. Tinggal sisa yang, Hmm. remaja nih, si ABG ini. Ditambah lagi karena minat saya yang sangat besar terhadap pengasuhan, karena saya merasakan bahwa ternyata jadi orang tua itu memang sulit ya, dan seringkali kita merasa bahwa, aduh gagal banget nih jadi orang tua karena kita melihat produknya itu pada anak, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian. Nah, penelitian pertama saya dalam pengasuhan juga ini sama ini nih, si akang-akang dan si akang dan teteh ini ya, sama Kang Alwin dan Tembos. Waktu itu tentang mindful parenting dan terus dikembangkan yang akhirnya alhamdulillah kami juga sudah, bekerja sama dengan Siam UCSF dan sebetulnya apa yang saya sharing-kan di sini juga beberapa itu mengambil modul mengambil bagian ya, bagian dari modul Siam UCSF gitu. Saya minta izin untuk share PPT ya. Tunggu Siap, sebentar. Mam. Si terang-tring nih ininya. Oh, yang ngomongin anak, Bentar, Mam, saya tadi matikan. anak Mami juga banyak ya yang dilihat, Kenapa? termasuk kita anak Mami. Dulu ngasuh ngasuh kita. Iya, dulu ngasuh juga kan. Sebentar, mana ya? Udah ditutup. Oke. Duh, mudah-mudahan nggak ngantuk ya, karena saya mah bukan, apa namanya, pokoknya kalau membuat PPT teh lemah banget ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk karena kita akan lebih Hmm. banyak sharing barangkali ya. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau udah kelihatan ngantuk sih di sini ada Kang Alwin sama Teh Embos Hmm. ya, yang bisa entertain ayah dan bunda dan calon ayah dan bunda. Iya. Nah, Disebutnya apa tuh deh calon ayah dan bunda? Akang teteh we ya? Akang Teteh. Akang teteh semua ya. Nanti Nah, Alwin ngehiburnya ini dah, mau kayang, mau iya. ini, mau. Sebetulnya saya tuh nggak suka kalau diundang online tuh ya, karena jadi mati gaya gitu. Halo. Ya, mengapa demikian? Karena kan judulnya juga mengelola stres pengasuhan ya, Hmm. mengelola stres pengasuhan. Kalau mengelola stres pengasuhan itu biasanya suka logai atau loba gaya gitu. Iya Kalau di benar. sini Siap-siap mah aja ya undangan nanti, offline-nya, Mam. oh Siap-siap siap, undangan offline. siap Itu ya kode nanti berarti kode. nanti pada ke Bandung ya, yang ada di luar Bandung nanti siap-siap pada ke Bandung aja ya. Nah ini aturan main mas sebetulnya tadi sudah mungkin ya. Barangkali kalau misalnya nanti biar nggak keeng gitu ya, kita bertiga di sini, mungkin nanti yang ada yang bersedia untuk on cam ya. Betul. Nah, kita mulai dari sini dulu nih sebagai pembuka ya. Jadi menurut seorang pakar ya, seorang bayi itu adalah sebuah berkah. Tapi di sisi lain adalah gangguan yang tak ternilai harganya. Tuh, kabayang ya. Siapa di sini yang sedang berkeinginan punya bayi? Ada? Ada yang ngacung nggak, Tembos? Alwin, Alwin. Nah, ada ya? Cari heula atuh Itu, ininya ya. wah, Oh, Kakang ada. Alwin. Kang so punya bayi. Tuh, Kang, gangguan yang tak ternilai harganya ya. Jadi memang ini baru satu kutipan ya. Sebetulnya tadi saya membuka berbagai artikel itu hampir semuanya mengatakan seperti itu. Jadi kayak memiliki anak atau punya bayi itu kayak apa? Mata koin apa sih disebutnya teh mata
ya mata uang receh ya, koin ya. Jadi ada dua sisi gitu. Dua sisi yang nggak bisa dipisahin. Keduanya melekat. Jadi kalau misalnya, punya bayi, nggak bisa misalnya hanya gambar kalau uang mah kan uang 100 perak gitu ya, apakah gambar 100 atau gambar si burungnya tuh nggak bisa salah satu. Dua-duanya itu udah sepaket. Artinya, orang yang berkeinginan atau memutuskan untuk memiliki bayi, berarti di awal sudah taken kontrak, ya, akang teteh itu akan punya koin dengan dua sisi. Itu dulu ya, akang teteh calon-calon orang tua ataupun juga yang sudah memiliki anak atau bayi ya, kembalikan lagi ke pemikiran bahwa kita ini sudah taken kontrak punya koin, punya satu koin ya, yang embedded. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita mengalami stres, ini biasanya diperburuk atau ya kita alami itu semakin buruk itu karena adanya situasi-situasi kehidupan yang menantang. Misalnya berkaitan dengan status ekonomi, gitu ya. Atau misalnya relasi antara suami istri, gitu ya. Antara dengan dengan mertua, misalnya gitu, dengan teman, dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi, nah tadi seperti yang disampaikan oleh Tembos juga, stres itu sebetulnya bermanfaat, sangat bermanfaat. Kalau misalnya kita bisa mengelola, maka sebetulnya pada saat mengasuh anak itu meskipun stres, kita akan memperoleh rasa cinta, rasa kasih sayang yang luar biasa kepada putra-putri kita secara tulus. Jadi memang kita terima stres itu sebagai sesuatu yang ya paketannya gitu ya dari memiliki anak, dan kita juga perlu untuk melihat manfaat. Bahkan sebetulnya Akang Teteh, gini aja, kalau misalnya anak anteng ya, bedakan, boleh dijawab nanti di chat ya. Bandingkan anak anteng yang memang, easy child ya disebutnya ya. Anak yang muda pokoknya diarahkan mudah, terus misalnya kalau "Adek mandi ya," oh dia dengan manisnya mandi gitu ya, pakai sabun sebentar, pokoknya segala macam gercep banget gitu. Bandingkan dengan difficult child. Difficult child teh, "Mandi, ogah," wah udah gitu meraung-raungnya pakai gaya ya, guling 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 guling, balik lagi misalnya kayang lah, breh, segala macem gitu ya. Itu Bandingkan mah aku coba, mah apa ya kenapa? Ya kayak kamulah, pokoknya kayak kamu Sampai sama sekarang, Alin gitu. Nah, sampai gue sampai sekarang sekarang juga gitu, kalau meraung-raung kalau disuruh suruh mandi. mandi kan meraung-raung. Nah, apa sebetulnya yang akan dilakukan oleh orang tua pada dua situasi itu? Yuk, silahkan di chat nih, Oh, saya sambil baca chat nih. Yuk, mangga. yuk para ayah bunda dan akang teteh boleh sharing selama ini gimana Oh, kira-kira dari menghadapi dua dua sisi itu, situasi itu. silahkan. Ketanggap nggak tadi? Sisi pertama kan anaknya yang easy ya, suruh mandi, suruh makan, makan juga habis gitu ya. Sama anak yang aduh difficult yang aduh gimana gitu. Gimana coba reaksi ya? Ikut tantrum, oh good. Tapi tenang, adem aja. Wah, Bacain baca ini. buku. Ini tuh di situasi yang mana kan ada dua situasi, Bun. Ini mah yang difficult ya. Yang situasi yang easy-nya ini kan membandingkan. Boleh Ini sambil aja. ditulis juga di suatu situasi pertama Oke. atau situasi kedua. Ah, Nah, ini. sip. Yang easy mah kitanya ikut enjoy, jadi happy. Terus yang reaksinya tenang ya. Anak reog arti ketreog. Apalagi Bun? Ayahnya ada nggak sih? Ada ayah Alwin aja? Sama Ada ayah Mam. Hafiz ya? Ada 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 ya? ya. Oke. Nah, hidup tentrem kalau lagi easy. Ikut reog juga kalau nggak lagi nggak santuy ya. Apalagi? Yuk, ada lagi barangkali? Oke, nanti sambil terus aja ya di chat ya. Anak reog istighfar. Nah, ini nanti Istighfar. akan saya bahas juga nih ya. Anak reog istighfar itu kayak gimana. Oke, intinya berarti perasaan kita
itu ditentukan oleh anak kita, betul tidak? Padahal, siapa yang punya perasaan kita? Kita sendiri. Siapa yang punya perilaku kita? Kita sendiri. Seringkali kita mengatakan bahwa, "Aku ngereog nih gara-gara anak aku," gitu ya. "Aku seperti ini gara-gara anak aku," gitu ya. Padahal sebetulnya kita sendiri yang memilih untuk terpengaruh apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, gitu. Itu sebetulnya yang biasanya kita lakukan ya selama ini. Ya kayak saya juga suka gitu sih sebetulnya ya. Oke. Nah, ini yang sekali lagi saya selalu, apa ya, selalu, sampaikan kepada orang tua ataupun juga akang teteh yang belum jadi orang tua, bahwa pengasuhan itu proses timbal balik. Jadi jangan lupa, itu tidak searah. Enggak kayak kita makan terus kenyang, ya. Enggak kayak kalau kita minum, terus kita jadi nggak haus. Nggak kayak gitu. Atau apalagi ya, kayak kita nyetel apa gitu ya, nyetel sesuatu terus kita jadi lega gitu. Jadi kalau pengasuhan itu tidak seperti itu. Di dalamnya ada resiprokal. Kita misalnya melakukan A, nanti si anak akan merespons. Meresponsnya bisa A, bisa A minus, bisa B, bisa Z, misalnya gitu ya. Nanti dari reaksi dia, kita juga akan merespons lagi. Dari respon itu, anak merespon lagi, terus aja seperti itu. Jadi sifatnya ini timbal balik, berkelanjutan. Kita perlu ingat bahwa anak itu bukan kita. Anak itu adalah diri kita sendiri. Dan esensi dari parenting, jadi sebetulnya kalau kita sebut parenting pengasuhan juga enggak juga sih ya Kang Alwin ya, Tembos ya. Sebetulnya di dalam parenting itu ada makna-makna tertentu tergantung usia. Jadi kalau bayi, makna parenting itu merawat. Merawat, mengasuh. Gedean dikit, mengajarkan, melatih. Gitu ya. Gedean dikit, membimbing, mendidik gitu. Jadi sudah apa ya, kalau yang si kecil mungkin sampai merawat, mengasuh, mengajarkan, melatih gitu ya, sampai di situ gitu. Tapi sudah besar, kita betul-betul gitu di situ esensi yang lebih kompleks lagi. Memang membimbing dan mendidik juga sebetulnya dari kecil seperti itu. Tapi memang mendidik dan membimbingnya itu melalui perawatan, pengasuhan, pengajaran dan juga latihan gitu ya, memberikan latihan-latihan itu. Nah, gitu ya. Nah, Mam, ini kalau ke hmm? yang usianya kayak kita itu namanya apa? Menanjong. Itu mah advance ya, maaf ya. Jadi sudah bukan lagi membimbing, sudah bukan lagi mendidik, itu mah udah advance ya, advance parenting gitu. Karena sudah bawa karep sorangan gitu ya. Coba ditranslate itu mau karep sorangan itu apa? Ya, Ya, udah seenaknya aja gitu ya. Kasihan orang Lampung nanti nggak ngerti. Nah, coba sekarang saya mau tahu nih, gimana nih Akang Teteh ya, bukan ayah bunda aja nih. Akang Teteh, ya semua yang hadir di sini, bagaimana memaknai parenting stress atau stres pengasuhan. Yuk, silahkan. ayo gimana nih Akang Teteh bagi ayah bunda dan Akang Teteh parenting stress itu apa sih gitu atau stres pengasuhan itu apa sih gitu. Apa sih menurut Akang Teteh sesuatu yang memang harus dibasmi gitu ya? Hmm. Kayak serangga harus dibasmi gitu. Kayak nyamuk, kayak COVID gitu kan harus dibasmi atau kita pelihara atau kita hilangkan atau apa nih? Tuh, ada Harus yang dikelola. bilang Iya, dari judulnya sih ya. ada Ini yang bilang harus berdasarkan dikelola. pengalaman ya, berdasarkan pengalaman aja. Bu. Oke, stres yang terjadi selama pengasuhan, yang harus dikelola, harus dirilis, diterima, dimodifikasi, biar nggak jadi distres, tantangan, conditional emosi parents. Oke, jika mengganggu ya, dari pusing dari rumah, di rumah sama konflik dengan suami. Oh, itu penyebabnya ya. Rasa terbebani, salah respon, jadi stres. Terus dikelola. Oke, harus ada yang membantu juga nih. Kondisi di mana kepasrahan orang tua.
Maksudnya udah nggak pengen apa-apa lagi kali ya, kepasrahan di sini ya? Sebetulnya mengasuh anak menurut saya nggak bikin stres, Bun. Stres terjadi karena oke, nanti kita akan bicara tentang sumber stres ya. Suatu yang menjadi tantangan ya dan lain sebagainya. Oke, kita terima dulu jawaban-jawaban itu karena memang pada saat kita mendefinisikan stres pengasuhan, itu sebetulnya lebih ke self definition ya, Kang Alwin ya. Apakah tekanan dalam pengasuhan itu dianggap sebagai suatu penderitaan, kebayang tuh ya sampai ke selebay itu kita teh. Penderitaan atau sebetulnya itu sebagai suatu tantangan. Kalau penderitaan, biasanya orang tua itu akan sulit untuk belajar, nggak bisa belajar dari situ. Karena, "Aduh aku menderita banget," akhirnya dia jadi playing victim lah gitu ya, merasa jadi korban dari situasinya gitu. Apalagi biasanya nih kita kita ini nih si emak-emak ya, yang merasa tidak terbantu, tapi kalau zaman now kayaknya terbantukan ya oleh ayah-ayah ya, beda dengan zaman saya gitu. Kalau Amin. generasi saya kan lebih ke, pengasuhan itu terletak pada ibu gitu. Hmm. Kalau sekarang kan sudah makin bergeser, Hmm. pengasuhan itu lebih kolaboratif gitu ya, seperti itu. Nah, biasanya memang kalau kita menganggap pengasuhan itu adalah challenge, tantangan, biasanya kita akan melihat gitu ya, hal-hal yang bisa kita pelajari gitu. Dan disitulah kita akan tumbuh menjadi orang tua yang personal growth gitu ya. Tumbuh berkembang gitu ya. Makanya saya paling, apa namanya, tidak setuju gitu ya, kalau ada yang gini misalnya, kalau jadi ya ibu lah katakanlah ya, karena misalnya kalau saya mah generasi zaman baheula. Kalau seorang ibu mah nggak usah pinter-pinter gitu ya, nggak usah pinter-pinter, nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Kan nanti juga baliknya ke dapur, baliknya ngasuh anak gitu. Ternyata ya, akang teteh, jadi orang tua itu harus cerdas. Kalau kita nggak efektif untuk ngasuh anak dengan cara A, kita harus berpikir cara B. Cara B nggak efektif, cari lagi cara C. C nggak efektif, cara D. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kita ini terbatas gitu, terbatas, apa namanya, pendidikannya, wawasannya. Pendidikan itu bukan S1, S2, S3, bukan. Kita bisa belajar dari manapun. Nah, itu yang kadang-kadang, saya menemukan banyak yang tidak disadari oleh orang tua gitu. Bahwa kita ini sebagai orang tua harus cerdas, harus kreatif. Jangan hanya menggunakan pola yang itu-itu saja. Cari upaya-upaya yang memang bisa lebih efektif lagi, ya. Nah, ini kalau menurut tokoh, ya menurut, Joyce di sini dikatakan bahwa apa, tadi tuh parenting stress ya kalau dalam judul ya atau stres pengasuhan, itu dapat didefinisikan sebagai reaksi psikologis yang tidak menyenangkan terhadap tuntutan menjadi orang tua, gitu ya. Jadi reaksi-reaksinya ini memang kurang nyaman sebetulnya ya, tidak menyenangkan di sini memang membuat kita nggak nyaman. Kadang pusing ya, bener nggak Kang Teteh? Suka jadi sakit kepala nggak? Pas ngasuh misalnya ya, kayak tadi misalnya capek kerja, capek itu ini, terus ngadepin situasi kayak gitu kan akhirnya jadi pusing kepala, kadang mual ya, ya nggak? Apalagi coba Akang Teteh, Ada selain yang mual? vertigo katanya, Mam. Nah, ada yang vertigo, apalagi? Burnout, Burnout, apalagi? migrain, Hmm? migrain, Migrain, apalagi? mah, Mah kambuh, apalagi? darah tinggi, Darah tinggi, mual, pusing, sakit perut. ingin balik ke emaknya lagi nggak sebagai gadis remaja? Hah? Itu mah, mami tuh kayak gitu ya dulu, aduh ingin balik lagi gitu. Wah, Ingin jadi gadis remaja lagi gitu ya, ingin jadi anak kecil lagi. Ada yang gitu? Saking stresnya. Ya itu kan yang tadi mah reaksi-reaksi fisik ya ada reaksi fisik, hmm, ada reaksi psikis juga pengen yang jadi kerasa. gadis lagi katanya, Mam. Nah, pengen jadi gadis lagi gitu kan.
dan lain sebagainya. Ini stres pengasuhan. Definisinya mah negatif ya seolah-olah ya, betul nggak? Seolah-olah ini kan tidak menyenangkan, oh iya ya, kita kan inginnya kan yang enak-enak kan, yang membuat nyaman gitu. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa stres apapun, termasuk stres pengasuhan, sebetulnya tidak bermakna negatif. Lalu kapan mana negatifnya? Mana negatifnya timbul ketika ayah dan bunda, akang teteh memang memaknai itu sebagai sesuatu yang negatif. Ya, jadi sangat subjektif gitu. Karena memang di sini sebetulnya netral-netral aja sih, gitu ya, tergantung dari kita sendiri dalam memaknakan itu. Nah, jika nggak dikelola nih, ya, stres itu akan membuat kualitas dan efektivitas pengasuhan kita akan menurun, ya, akan menurun. Apa aja nih misalnya? Sok, ada yang mau sharing barangkali open mic barangkali ada satu orang? Kang Alwin, boleh bantu Kak Tembos? Boleh, boleh. Biar saya bisa Teman-teman, mendengar. Sok, saya tutup dulu. kira-kira ada yang mau sharing mungkin Mhm. Ada yang tentang mau sharing? stres nih. Kalau nggak dikelola gimana rasanya? Selama Atau ini apa yang kalau dialami? betul, Mhm. kalau selama Ada ini yang ngerasa stresnya ada yang mhm. berlebih banget. Saya nih ada dari Kak Ada, Intan. silakan Teh Boleh, Intan. Yuk. Kak Intan, boleh open cam atau kalau misalnya tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Oke, Oh ini, gimana? silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih, siapa ya panggilannya Bunda ya? Atau Boleh, Bu Tina boleh. dan yang lainnya atas kesempatannya. Jadi yang saya rasakan sendiri dari pengalaman pribadi, ketika saya tidak mengelola stres, kok jatuhnya berefek kepada anak seperti itu, Bu, gitu. Jadi saya rasa bahaya sekali jika kita tidak bisa mengelola stres karena anak yang terkena dampaknya. Mhm, Misalnya tiba-tiba kita jadi bad mood, mhm, lampiasnya ke anak seperti itu. Eh, bukan hanya ke anak sih, kayaknya juga ke pasangan juga iya seperti itu. mhm. Jadi Oke, itu dampaknya saja. oke, makasih ya. Dampaknya banyak. Nggak apa-apa, itu khasnya parenting ya, anak-anak biasanya pada ikutan, jadi Maaf, maaf, peserta. maaf ya. Nggak apa-apa, Kak Intan. Ya, Terima makasih kasih ya Kak Kak Intan Intan ya, atas sharingnya. Sama-sama. pasangannya muncul katanya. Iya. Nah, Itu ya tadi ya, jadi memang di sini kalau misalnya stres pengasuhan tidak dikelola, tadi misalnya ya, berdampak pada relasi ya, relasi dengan anak atau sikap terhadap anak, terhadap pasangan gitu. Itu juga yang ditemukan dalam penelitian-penelitian gitu. Misalnya kita mengalami penurunan ekspresi hangat ya, dan kasih sayang. Jadi, anak mau gimana-gimana juga mungkin cuek aja. Anak nggak mau makan, diem, biarin misalnya gitu ya. Anak nggak mau mandi, juga biarin misalnya. Anak melakukan perilaku-perilaku yang tidak diharapkan muncul juga dibiarkan aja misalnya ya. Jadi kita juga misalnya tidak terlalu banyak meluk, bicara juga sudah tidak lemah lembut, misalnya gitu ya. Tidak ada pelukan, kemudian ya peluk dan lain sebagainya juga mungkin menurun intensitas dan frekuensinya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya metode disiplin negatif dan kaku. Jadi kalau kita sebut strategi, disiplin atau metode disiplin ini adalah suatu proses ya, suatu proses, suatu cara yang dilakukan oleh orang tua agar anak ini menampilkan perilaku-perilaku yang positif gitu ya, ataupun juga diharapkan untuk muncul gitu. Jadi disiplin itu ada disiplin positif, ada disiplin negatif. Ini mah harusnya pembahasan yang ini ya, khusus ya Kang Alwin ya, nanti lagi ya tentang disiplin positif gitu. Nah, biasanya memang kalau yang disiplin, negatif dan kaku ini, orang tua itu tidak, apa namanya,
tidak memberlakukan sesuatu itu sebagai sesuatu yang bisa berubah karena adanya, suatu alasan tertentu ya. Misalnya gini, makan, anak harus makan sesuatu yang disukai oleh orang tua gitu ya. Anaknya nggak mau makan, pokoknya harus makan misalnya gitu. Dan orang tua tidak memikirkan kira-kira anaknya sukanya makan apa ya misalnya. Pokoknya harus makan, apa yang disajikan harus dimakan misalnya gitu. Misalnya dikasih jengkol petai gitu ya, Mam. Sambal. Iya, kalau Mbak kan easy child ya, kalau makan jengkol sama pete ya, jadi Kalau mau aja kan. kalau Heeh, makan. gitu ya. Nah, kalau orang tua tertentu kan misalnya mereka suka terus anak-anaknya harus suka juga gitu. Dan orang tua tidak belajar gitu di situ. Bahwa oh anaknya tuh nggak suka, berarti ke depan harus ganti gitu. Nah, kalau yang negatif dan kaku itu seolah-olah memang ya caraku adalah yang paling benar. Seperti itu, ya. Biasanya dengan ancaman, dengan sikap-sikap yang kasar gitu ya. Dan memang kata-katanya juga kurang lemah lembut ya atau bahkan sama sekali tidak sama sekali tidak lemah lembut. Sama sekali ya tidak lemah lembut. Nah, kemudian juga terlalu terlalu banyak aturan juga yang sulit mungkin untuk dilakukan atau diikuti oleh si anak ya. Misalnya di rumah nggak boleh acak-acakan ya. Ya gimana ya anak balita ya, nggak boleh acak-acakan gimana? Mainnya harus tertib ya, misalnya gitu. Ya gimana main tertib untuk anak balita gitu ya. Nah, kemudian adanya ekspresi permusuhan terhadap anak ya. Misalnya eh, orang tuanya anteng seperti ini, anak datang didorong misalnya, "Diam diam 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 diam," misalnya gitu ya. Didorongnya nggak kasar sih, cuman, "Oh, dia diam diam," gitu ya. "Mama lagi ini, kamu bisa nggak sih nggak ganggu?" Gitu ya. Atau ke ayahnya juga misalnya ya, ayahnya mengatakan, "Capek, ayah capek," misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan permusuhan terhadap anak. Kemudian kurangnya konsisten ya, misalnya kadang boleh, kadang tidak boleh, tapi sifatnya itu sebetulnya negatif ya. Contohnya apa? Misalnya gini, nggak boleh buka HP ya, gitu ya. Misalnya gitu ya, nggak boleh sering-sering buka HP ya, nggak boleh lihat-lihat ini ya, saya nggak mau nyebutin merek ya, yang suka dilarang sama orang tua. Nggak boleh itu ya, ini ya. Terus anaknya teh cranky ya, kan suka ada ya, anak cranky, di mall cranky, kemudian di tempat makan cranky, segala macam. Terus biasanya apa yang dilakukan orang tua? "Nih boleh deh," gitu kan? Oh iya benar 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 benar. Eh kan? "Nih boleh deh sok." Yang penting kan dia diem. Cara instan ya, Mam, untuk Betul. mitigasi bencana. Itu sebetulnya kurang konsisten lah, katanya kan nggak boleh. Tapi pada saat anak menampilkan perilaku-perilaku yang negatif gitu ya, yang ya anggap kalau di mall mah mungkin memalukan misalnya gitu ya. Akhirnya si obat peredamnya itu misalnya jadi HP. Nah, itu kan artinya orang tua kurang cerdas gitu ya. Tidak bisa memikirkan cara lain yang lebih efektif gitu. Karena apa? Orang tua perlu sadar bahwa anak itu super duper cerdas. Anak sekarang sedang belajar reaksi-reaksi apa yang bisa membuat orang tua luluh. Ya, tanpa orang tua sadari. Contohnya apa? "Ah, aku mah mau ngamuk ah, biar nanti bunda ngasih aku HP," gitu ya. Nah, terus misalnya dia teh nggak mau mandi, terus kita teh, "Ayo mandi mandi mandi," terus dia ngamuk gitu ya. Ngamuk karena mau main HP, nggak mau mandi misalnya. Terus kita teh, "Aduh daripada ngamuk gimana ya?" Gitu. Atau apalagi misalnya nggak boleh main HP, terus tiba-tiba pas kita kedatangan tamu nih, tamu kan, gitu. Terus anak teh ngedatengin gitu ya, "Bun bun, aku mau main HP," misalnya. Ya anak balita bicaranya kan lucu ya, kalau aku mah kan nggak lucu ya, jadi nggak bisa nyontoin juga sih ya. Nah, dia datang ke depan tuh pas ada tamu, "Bun mau ini," "Nggak boleh nak," gitu ya. Terus dia datang lagi, "Bun mau pinjam HP," udah mulai keras ya. Kita udah mulai agak tinggi juga, "Nggak boleh nak," misalnya gitu ya. Sampai berikutnya, anak kan langsung ada tanduk ya, ting gitu. Ah, aku pakai gaya biasa, cranky dong di depan. Lalu apa yang dilakukan orang tua? Akhirnya ngasih kan. Betul nggak?
kita sangat tidak Iya, konsisten betul. biasanya ya dalam melakukan perilaku-perilaku pengasuhan. Kemudian menarik diri dari peran pengasuhan. Dingin aja sama anak. Anaknya meluk, kita nggak respon balik. Anaknya kiss, kita juga cuek aja. Anaknya nunjukin gambar, ah udahlah gitu ya, misalnya kita nggak mau lihat ya. Dan sebetulnya ini penarikan diri juga bisa jadi itu sebagai ekspresi permusuhan terhadap anak ya. Kalau misalnya sekarang Akang Teteh nanya ke saya, emang ada Bun orang tua yang memang menarik diri dan mengekspresikan permusuhan? Ada. Itu saya pernah dalam parenting, ada orang tua yang mengakui bahwa dari mulai bayi anaknya itu benar-benar dipegang oleh suster itu karena memang dia nggak mau gendong gitu. Nggak mau aja. Kayaknya hidup aku tuh jadi terganggu dengan keberadaan bayi gitu ya. Tapi mudah-mudahan gitu ya, Akang Teteh yang ada di sini melihat anak itu sebagai ajang pembelajaran kita gitu ya, menjadi orang tua yang lebih baik ataupun juga individu yang lebih baik. Nah, ini tadi kalau nggak salah di chat ada tuh dari siapa ya tadi? Ada tadi siapa? Jadi sumber ya, sumber dari bentar ini suka mengganggu. Oke. Sumber-sumber stres itu bisa jadi orang tuanya memang sudah stres, sudah mengalami tekanan misalnya dalam pekerjaan, eh, karena misalnya kalau sekarang makan apa namanya inner child ya Kang Alwin yang sekarang banyak digembar-gemborkan ya. Karena populer. Atau toxic parenting waktu kecil misalnya gitu ya, atau stres karena komunikasi dengan pasangan juga kurang baik misalnya ya. Jadi memang sumber stresnya karena orang tuanya juga kondisinya stres ya. Yang kedua sumber stres itu adalah anak. Ini terkait adanya atribut-atribut anak, misalnya masalah perilaku jadi anak menampilkan perilaku yang apa tidak diharapkan muncul atau anak tidak melakukan yang memang kita inginkan gitu ya, desirable behavior gitu. Nah, itu bisa seperti itu atau juga sumber stres itu adanya interaksi orang tua dengan anak itu destruktif. Destruktif di sini artinya memang respon-respon orang tua dan juga anak itu seperti lingkaran setan. Ya, yang akan saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Ya. Misalnya orang tua karena stres, akhirnya dia mengalami seperti ini, frustrasi lah, depresi, kelelahan, keluhan tadi ya fisik, mual, mah segala macam, gangguan psikis dan lain sebagainya. Akhirnya mengganggu kualitas pengasuhan, anak mengalami gejala yang sama gitu ya. Terus akhirnya apa namanya? Orang tua ini juga karena keinginan untuk menjadi orang tua yang sebaik-baiknya dia stres lagi, terus saja seperti ini. Jadi memang sumber stres itu tadi kan ada 3 ya, dan juga ya tadi keinginan orang tua untuk menjadi orang tua yang sangat apa ya, berhasil lah mendidik anak itu juga bisa menyebabkan stres. Dan ini terus saja seperti ini, semakin tertekan lagi ya. Misalnya kenapa sih kok anak itu menolak pada saat aku suruh A, B, C segala macam misalnya. Akhirnya stres lagi, anak juga melakukan hal yang sama. Tapi stres yang disampaikan di sini adalah stres yang bersifat destruktif atau membahayakan ya, membuat kita tidak mengalami perkembangan gitu ya secara kapasitas diri. Nah, gimana kalau misalnya kita sepakat untuk melihat apapun yang kita alami ini di dalamnya ada hadiah. Ya, kebayang nggak Akang Teteh pada saat kita buka kado ya, Bos pernah dapat kado nggak? Sering dong. Oh sering, kirain jarang. Kalau jarang kan lu juga nggak bisa bayangin gitu, hadiah tuh kayak Sering. gimana. Nah, kita dapat kado dan kita nggak tahu di dalamnya apa. Nah, Akang Teteh itu perlu seperti itu. Aku misalnya menghadapi situasi pengasuhan yang membuat aku sangat tertekan, kayaknya entah kesel, marah, sedih, kecewa,
kecewa sama diri sendiri, kesel sama pasangan dan lain sebagainya. Tapi cari di dalamnya itu sebetulnya ada hadiah, ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita peroleh. Contohnya apa? Kalau anak cranky, ya, anak ngereog, kebaikan apa yang kita bisa peroleh dari situasi itu? Yuk, Yuk, bicara. ini saatnya latihan nge-reframing mungkin ya, Mam. Iya. Kok ke sini sih? Sok, Tuh, silakan. sabar katanya, Mam. Kata Karian. Sabar. Terus Penerimaan diri. mandiri, menghela nafas. Terus ini kalau ininya ya. Tapi kalau misalnya kebaikannya apa? Oh ya, penerimaan diri itu ya kebaikannya. Maksudnya yang diperolehnya kesabaran gitu ya. Oh, mereog dengan elegan. Pengendalian diri. Ikut crank. Itu hadiahnya ya. Karena jadi cranky sama bapak. Berlatih sabar. Titipin ke bapak. Atau nggak ngerasain hadiah kalau titipin ke bapaknya mah ya. Masih sehat, berarti nggak diam aja. Oke, mana ada lagi nggak? Jadi pintar, benar. Ya kan? Bedakan kalau misalnya anak nggak pernah ngereog kan? Kita nggak akan pernah tahu nikmatnya berkembang. Berkembang bukan berarti menggendat ya. Bagaimana kita menjadi lebih baik kalau misalnya anaknya anteng aja. Kira-kira Akang Teteh kalau anaknya anteng aja, akan melakukan perubahan nggak? Atau memikirkan cara lain nggak? Enggak kan? Udah cocok misalnya gitu. Maka sebetulnya pada saat kondisi yang sangat sulit itu, disitulah kita sebetulnya akan memperoleh berbagai kebaikan. Gitu ya, bagaimana kita mengelola diri, bagaimana kita juga bisa bersabar, memaafkan, bersyukur, dan lain sebagainya ya. Intinya adalah hening dulu, pause ya, dan lain sebagainya nanti akan saya jelaskan caranya. Berapa menit lagi saya? Ini nanti aja. Ini sudah, tadi ada jawaban. Oke, berapa menit lagi Tembos? Dikit lagi ya? 10 menit lagi lah. Oke. Nah, ini sebetulnya caranya ya. Cara mengelolanya itu berkomunikasi, berterima kasih pada diri dan anggota tubuh, makan sesuai kebutuhan, olahraga yang nanti akan saya latihkan ya dalam 10 menit ini. Kemudian mindful practice ya. Nah, inti dari semua ini secara sederhana akan saya jelaskan dan kita coba sekarang. Oke. Apa sih modal dasarnya, Bun, untuk mengelola stres pengasuhan? Kita mulai dari yang paling nggak perlu banyak effort. Ya, nih, Tembos denger nih, sayangi tubuh. Ayah, bunda, ya, kalau jadi orang tua itu kita harus bersih. Nanti tugas Kang Alwin ya, cari artikel tentang ini ya. Tapi kalau tidak salah kan ada ya, waktu itu pernah menjelaskan juga. Bagaimana kita ini misalnya bersih, rapih ya. Kebayang nggak kalau misalnya kita sendiri kumal di rumah gitu ya. Anak juga jangan-jangan jadi ikut stres juga. Gitu. Dan ini juga kita kan pengaruh sebetulnya, jadi sumpek juga. Wangi juga perlu. Yuk, Akang Teteh kita bayangkan sekarang. Bayangkan di sekitar kita tercium bau sampah. Gimana rasanya? Gimana Mengganggu. coba? Mengganggu, nggak enak. Dan reaksi kita juga, aduh apa sih gitu kan ya? Benar nggak? Pengen Nggak mau jauh-jauh. menghirup, nggak mau menghirup udaranya kan? Sama kita digini-gini gitu. Aduh apa sih ini bau apa sih? Terus kita gini gitu. Terus aduh kayaknya tuh takutnya kena muka lah segala macem gitu ya. Kalau misalnya kita bau. Tapi coba kalau kita wangi. Gimana coba? Ingin menghirup lama-lama kan? Wangi apa ya ini ya? Gitu ya? Wangi apa ya? Ini kok kayaknya wanginya seger banget gitu ya. Pengen Oke, deket terus, pengen meluk pengen deket terus. terus. Ya kan? Bayangkan kalau kita bersih, wangi, rapih, depan
depan putra-putri kita, depan si kecil. Kira-kira mereka akan happy apa enggak? Yuk, Bun. Akan seneng nggak dekat kita? Atau ingin ngejauh? Coba. Ingin Happy, ngejauh atau senang, ingin Mam. mendekat? Katanya happy dan senang, Mam. Iya, seneng kan? Tapi Coba aja. katanya Hmm. ada anak saya suka nyium keringat saya, Bun, tapi katanya. Ya, pasti kan keringatnya itu sesuatu yang memang wangi mungkin buat dia, betul nggak? Dan Betul. wangi tiap orang itu kan beda-beda. Tapi yang pasti ya wangi keringat ibu mah ada bukan bau busuk atuh ya. Kan tadi saya analoginya kan kalau kita misalnya deket tong sampah, deket sampah gitu kan. Pasti kalau wangi keringat ibu kan berbeda lagi. Ya. Jadi ini dulu aja nih 3 nih. Sesuatu yang sangat simpel dan kayaknya jarang ya orang menyadari ini, ya nggak sih? Jadi di rumah teh, udahlah biarin aja gitu ya. Terus juga misalnya kan kalau kita mah makin tipis kan makin enakeun ya, baju misalnya gitu. Saya di sini bukan berarti, oh ini baju harus bagus terus dan lain sebagainya. Tapi kita upayakan pantas untuk kita sebagai seorang ayah atau bunda gitu. Pantaskan diri, bersih, wangi, rapih. Mengapa? Karena di dalamnya juga ada contoh buat anak. Ya. Nah, ini tadi kan ini kaitannya dengan stres pengasuhan. Bisa dibayangkan ya, kira-kira kalau misalnya kita cium wangi kan tadi ya ada perasaan happy, enjoy misalnya ya. Tapi kalau bau kan seperti apa? Jadi itu ada kaitannya sebetulnya dengan pengelolaan stres pengasuhan, ya. Kemudian juga olahraga nih. Olahraga ini juga penting. Mengapa? Karena fisik kita diciptakan bukan hanya untuk diem, tapi juga untuk digerakkan. Nah, yang dimaksud dengan digerakkan itu bukan hanya sekedar ya kita jalan biasa, bekerja misalnya gitu ya, tapi juga kita harus menjaga keseimbangan, keseimbangan fisik. Dan yang berikutnya adalah tidur yang lelap. Nih, ini kalau ini masih PR ya, Tembos masih PR juga nggak? Masih PR ya Berarti, kita Mam, tidur yang lelap ya. aduh. Nah, yang berikutnya ini juga tidak akan saya satu persatu gitu ya jelaskan. Yang pasti sih kita menerima aja. Kita stres, terima aja. Bahwa ya aduh ya Allah gitu kalau saya ya misalnya, kenapa ya kok saya kayaknya istighfar itu kok kayak mengumpat gitu. Kan kita suka gitu ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Iya nggak sih? Allahu Akbar. Benar, benar, benar. Tapi kok kayak mengumpat, itu kan doa ya. Saya sering mendengar misalnya orang tua yang benar-benar mengatakan astagfirullah itu ya seperti mengumpat gitu. Versi Padahal syar'inya mungkin. padahal di dalamnya itu doa ya. Makanya tingkatkan spiritualitas. Kita doa. Kita mengatakan astagfirullahaladzim berarti betul bahwa kita menyadari betapa lemahnya kita sebagai orang tua yang dititipi anak gitu. Seperti itu penting banget gitu. Karena sering sekali ungkapan-ungkapan atau doa-doa yang biasanya kita ucapkan yang seperti tadi itu jadinya seperti umpatan, ya. Nah, proporsional ya, Kang Teteh. Proporsional, Mbok ya, kalau ini tuh nggak usah lebay gitu ya. Kalaupun mau ngereog ya, reognya intensitasnya kurangin. Yang tadinya volumenya 10 jadi 8 lah gitu ya. Dari 8 jadi 7 gitu, 7, 6, ya nggak usah dinolin juga sih. Tapi yang penting adalah proporsional. Penting nggak saya ini melakukan reaksi-reaksi yang seintensif itu misalnya ya, dengan intensitas yang tinggi. Bersyukur seperti tadi yang saya sudah jelaskan dan kreatif. Tadi kalau ini nggak berhasil, cari yang lain, cari yang lain. Ingat ayah bunda, akang teteh, tidak ada orang tua yang gagal. Nggak ada orang tua yang gagal. Saya paling tidak setuju mengatakan bahwa saya sudah gagal jadi orang tua. Berarti kalau udah gitu orang tua nggak akan berusaha lagi. Tapi be creative. Misalnya aku nggak bisa nih dengan cara ini, oke, pikirin lagi cara yang lain. Oke, pikirin lagi terus aja seperti itu, ya. Dan berikutnya adalah tingkatkan spiritualitas, ya, ritual ibadah, apapun agama Akang Teteh, gitu ya, ritualnya tingkatkan dan plus implementasi ibadah.
Jadi jangan sampai misalnya kalau yang muslim ibadahnya udah 5 waktu, udah pakai duha, udah pakai tahajud, tapi masih julid sama orang lain. Masih nggak baik sama orang lain. Masih nggak mau senyum sama orang lain padahal kita tahu senyum itu adalah ibadah. Jangan misalnya mengatakan bahwa, "Ya aku kan setelannya memang seperti ini," gitu. Berarti itu nggak mengimplementasikan ibadah kita sebagai muslim, gitu ya. Ya silahkan, ini, agama apapun kita bisa melakukannya, ya. Kemudian perbaiki hubungan dengan sesama, dengan yang di atas, dengan alam. Artinya apa? Jangan buang sampah sembarangan misalnya ya. Kita juga nggak boleh berkhianat lah ya kepada alam, lakukan misalnya pelestarian dan lain sebagainya. Tapi ini juga kita masih PR ya, Kang Alwin dan Tembos ya, bagaimana kita betul-betul bisa berhubungan dengan alam dengan sebaik-baiknya. Dan mencari makna dalam setiap kegiatan, setiap situasi. Untuk apa saya di sini? Mengapa saya dititipi anak yang difficult? Mengapa saya dititipi anak yang easy? Mengapa saya begini, begitu, A, B, C, dan lain sebagainya. Carilah makna. Kita akan selalu mencari makna ya dalam hidup kita. Dan ini bisa kita lakukan jika kita merenung. Jadi merenung itu kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu, ya pause, bertanya-tanya gitu ke diri sendiri. Oke? Nah ini 2 yang terakhir barangkali, ini dulu. Jadi kalau misalnya kita udah kesal, marah, gimana caranya kalau menjadi damai itu, kita pause dulu. Ya, biasakan pause. Jangan melakukan reaksi yang otomatis. Kita pause, kita diem, kita tarik nafas, nanti akan saya latihkan. Kemudian kita coba berpikir, misalnya apa yang akan saya lakukan, mengapa saya terima juga perasaan saya, apa yang dirasakan juga oleh anak kita, misalnya gitu ya. Kemudian kita coba bantu tubuh kita melampiaskan perasaan-perasaan itu misalnya dengan bergerak ya, ataupun juga dengan tarik nafas dan lain sebagainya, baru kita di situ mengekspresikan ekspresi yang mungkin sudah dimulai dari kesal menjadi lebih tenang, ya. Nah, yang terakhir ini yang akan saya latihkan. Nah, gimana cara mengelola stres yang tadi itu ya, dari mandi segala macam, ini mungkin langkah yang paling mudah juga, selain yang ini ya, kalau ini kan ada yang advance-nya ya, yang belah sini tuh advance banget, tapi kan kalau yang ini kan kayaknya mudah. Olahraga juga susah kali ya? Orang-orang yang jarang olahraga mungkin agak susah juga, ya minimal selain yang tadi yang 3, lakukanlah ini. Ayah, bunda, mulai sekarang kalau duduk ya, akang teteh juga mohon maaf, kalau duduk tuh yang bener. Nggak boleh ini misalnya gitu ya, ke sini, meleot ke sini, atau bungkuk misalnya gitu ya. Tegak seperti ini. Mengapa? Rangka kita itu diciptakan seperti itu. Kecuali kalau yang memang ada gangguan ya dalam rangkanya. Kita ciptakan, itu nggak boleh dirusak. Karena itu juga akan membuat badan kita jadi stres juga. Jadi ada tekanan. Kalau misalnya badan kita ada tekanan, ada stres, itu juga akan mengganggu atau akan berdampak pada stres secara psikis. Itu aja dulu. Jadi kalau misalnya lagi stres dalam pengasuhan, duduknya perbaiki dulu. Itu langkah yang pertama. Duduk perbaiki. Kalau lagi berdiri, sama, berdiri juga. Dan ini sebetulnya harus menjadi habit. Jalan, berdiri gitu ya. Nah ini kita lihat nih posenya ya. Dengan seperti ini nih, membungkuk ya, bungkuk ya ke depan. Kalau tegak tuh seperti ini dan sebetulnya ada lekukan ya di belakang itu ya. Nah, kalau jalan juga seperti ini kalau tegak, jangan membungkuk. Jadi kita coba dulu benahi seperti ini dan yang terakhir adalah lakukan pernafasan perut ya, pernafasan perut. Yuk kita coba sebagai penutupnya. Akang teteh coba pegang perut dengan dada. Ya. Ada yang sensi? Ada yang sensi pegang perut? Sekarang nafas biasa, silahkan. Nafas biasa aja. Kalau bisa sih on cam ya, biar saya bisa melihat mana yang bergerak nih. Bisa kelihatan soalnya.
Nah, kalau yang on cam kelihatan. Nah, yang bergerak apa? Atas ya, dada kan? Kan perut ya, pada saat narik nafas yang bergeraknya dada. Nah, sekarang cara mindful breathing itu adalah jika menghirup nafas, maka yang mengembang itu adalah perut. Jika mengeluarkan udara, maka perutnya itu mengempis. Yuk dicoba dulu yuk, 1 menit aja. Jika menghirup udara, perutnya mengembang. Jika mengeluarkan udara, kalau exhale, maka perutnya mengempis. Oke, kita lakukan itu mulai dari bangun tidur. Bangun tidur, duduk sebentar, sekitar 1 menit, 2 menit, lakukan ini. Kemudian cara duduknya seperti ini, dan minimal yang inilah ya, sok minimal nih, bersih, wangi, rapih lah itu dulu gitu ya. Untuk mengelola stres pengasuhan, baru yang lain-lainnya yang sudah advance ya. Mungkin itu saja Tembos, barangkali kita mau sharing dengan Akang Teteh. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mami atas sharingnya tadi. Oke, teman-teman, ini saatnya war pertanyaan dimulai. Ayo, bagi yang mau open mic boleh. Kalau yang mau di chat di kolom chat juga boleh. Silahkan. Bagi yang punya. Nah, wah langsung nih Teh Intan Langsung. Cynthia. Sok. Aduh, Teteh. Silakan Akang Teh. Teteh. Teh Intan. Mangga. Halo, aku nggak Halo. open mic ya, soalnya sambil masak nih, jadi lagi nggak pakai kerudung. Gaya Nggak pisan open ini kamera sambil maksudnya. gaya banget. Silakan. Oke, halo Mami dan teman-teman. Berasa Halo, kuliah Teh. lagi nih. Oke, jadi aku ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, jadi kan anak aku tuh udah umurnya 2 tahun ya, 2 tahun setengah sih lebih tepatnya. Lagi wonderful tuh, orang bilang terrible tuh, menurut aku wonderful. Ya, Karena kan aspek bahasanya lagi meledak banget, tapi ternyata emosinya juga meledak juga. Meledak-meledaknya. Nah, lagi sering-seringnya tantrum juga. Nah, kebetulan kalau lagi tantrum nih, terus nggak sengaja nih saya tuh jadi marah karena kesel ya. Nggak bisa ngontrol emosi, terus pas beres dia tantrum tuh ya udah dia langsung happy aja gitu, kayak nggak ada emosi dia sebelumnya ngebekas gitu. Nah, pada saat transisi kayak gitu tuh baiknya tuh kita gimana ya biar apa namanya tuh ya biar ya pokoknya dia harusnya gimana sih, sedangkan kitanya tuh kan masih mengkel gitu mungkin ya karena dia tantrum, apa kita ikutin emosi anak aja atau gimana. Terus yang kedua, kebetulan anak-anak aku diasuhnya sama kakek neneknya ya, sama orang tua. Terus, nah salah satu sumber stres aku tuh, adalah perbedaan pengasuhan orang tua aku antara perbedaan antara aku dan kakek neneknya gitu, yang nggak match lah gitu. Nah, itu juga baiknya gimana ya? Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Oke, makasih Teh Intan ya. Tadi anaknya tuh berapa? 3 tahun? Berapa tahun tadi Teh? Tembos? 2 tahun 2 tahun. 2 tahun ya? Ya, Iya, 2 tahun. 2,5 sih lebih tepat. Ya. Boleh tahu ini Teh anaknya karena apa tantrumnya? Laki apa perempuan tadi Teh? Perempuan. Perempuan. Kemudian tantrumnya karena apa? Boleh tahu nggak alasannya biasanya? Ya mostly sih karena misalnya dia pengen sesuatu gitu terus sama kita dilarang gitu sih. Seringnya sih itu. Oke. Misalnya Tapi dia pengen pada saat mainin apa gitu. Nah, dia kan tadi katanya udah tantrum tuh kayaknya udah nyaman tuh, udah selesai, udah rilis gitu ya. Itu biasanya karena langsung setelah tantrumnya atau dia terlihat rilis itu karena dia sudah memperoleh apa yang diinginkan? Oh enggak, jadi misalnya sih seringnya sih ya kita alihin misalnya kayak apa ya? Kayak misalnya lihat
ada buku terus gambarnya gajah gitu, lihat itu ada gajah, terus ya udah dia happy aja gitu ngelihat buku itu karena ada gajah gitu. Jadi mencoba dialihkan Oke. gitu. Ya, artinya kan kita juga nggak tahu ya rilisnya itu karena itu atau karena dialihkan ya. Mungkin karena lebih banyak dialihkannya ya, bukan karena dia udah rilis. Nah, yang pertama, pada saat seorang anak itu tantrum kan, dia itu ada suatu hal yang ingin disampaikan, apalagi 2,5 tahun ya. 2,5 tahun itu anak secara kemampuan berbicara, kemampuan berbahasa itu dia belum terampil, terbatas. Sehingga biasanya shortcut-nya itu adalah ngereog tadi. Jadi tantrum, jadi nangis, meraung-raung. Mengapa? Karena kok ibaratnya gini, kok Bunda nggak paham sih apa yang aku inginkan misalnya, nggak paham sih gini gitu ya. Kalaupun misalnya dia itu menginginkan sesuatu dan, ya harusnya dia paham dong kalau misalnya nggak boleh kan kita gitu ya sebagai orang tua ya. Tapi dia sendiri juga tidak tahu bagaimana cara mengelola amarah dia atau kekesalan dia gitu ya. Akhirnya makanya pada saat dia menginginkan sesuatu padahal sudah dilarang akhirnya menjadi tantrum seperti itu. Nah, sebagai orang tua, sebetulnya tadi misalnya apakah dengan mengalihkan, ya boleh-boleh saja sih sebetulnya kalau memang efektif ya. Tapi yang pasti, pada saat anak tantrum itu kan ada energi, nah energinya itu memang harus dipakai. Nah kalau misalnya tadi mengalihkannya dengan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dia sukai, barangkali ya energinya kan jadi terpakai ya oleh diri dia. Nah, sehingga pada saat nanti ke depannya mungkin dia jadi lebih, apa namanya, lebih landai ya tantrumnya, seperti itu. Nah, di sini artinya orang tua itu tidak bisa hanya mengatakan, "Nggak boleh nangis, nggak boleh ngamuk, nggak boleh itu, ini, dan lain sebagainya." Jadi prinsipnya adalah si energinya itu perlu digunakan ya, diekspresikan melalui cara-cara atau perilaku yang lebih efektif gitu. Sebetulnya seperti itu ya, cara-cara yang lebih konstruktif. Sehingga suatu saat anak itu jadi lebih tahu, lebih paham bahwa, oh iya ya caranya mungkin seperti ini, caranya seperti ini, seperti ini. Jadi di sini prinsipnya adalah bukan energinya dipadamkan, tapi energinya perlu untuk dipakai. Salah satunya bisa dengan yang tadi ya, dengan mengalihkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana nih kalau misalnya kita nitip ke kakek nenek? Yang pertama, sebagai orang tua ini perlu memikirkan resiko ya. Artinya hidup itu kan ya pilihan ya, mau begini berarti kan resikonya adalah nitip ke neneknya. Sekarang perlu ditelusuri apa sih misalnya ya gangguan yang paling kentara nih dengan nitip ke kakek nenek gitu ya. Kalau misalnya hanya sekedar, ya kan jadinya bukan caraku yang dipakai gitu ya. Misalnya, tapi kalau misalnya sampai berdampak ke anaknya jadi susah mandi, susah makan, susah ini, susah itu, barangkali ini bisa didiskusikan dengan orang tua. Dengan catatan sometimes orang tua juga ya tetap dengan pengasuhannya. Mengapa demikian? Karena dia menganggap bahwa, kan aku juga sudah berhasil membesarkan kamu. Masa aku gagal membesarkan cucu aku kan gitu ya. Orang tua mungkin akan mengatakan seperti itu, gitu ya. Sehingga di sini perlu adanya bargaining, kemudian juga perlu adanya diskusi dengan pasangan juga gitu ya, kira-kira bagaimana nih baiknya ke depannya, apakah tetap menitip kepada orang tua ataukah misalnya kita mengambil pilihan-pilihan yang lain. Itu mungkin Intan. Oke, thank you Mami. Terima Iya. kasih Teh Intan. Oke, penanya kedua langsung saja untuk mengefisienkan waktu yaitu dari Kak Ida. Silakan Kak Ida. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Suara saya terdengar ya? Terdengar Iya, jelas. terdengar. Iya. Mohon izin bertanya. Saya kan ibu pekerja. Sayang sebentar dulu. Oh, bicara sebentar ya? Sebentar ya. Ya, bentar aja. Jadi saya kan ibu pekerja. Setiap pagi bekerja. Terus sebenarnya anak saya tuh waktu masih kecil, ya sampai sekarang sih, termasuk anak yang easy, tapi kadang difficult juga. Jadi punya sisi easy-nya itu dia anak yang mandiri. Kadang ditinggal di rumah sendirian itu benar-benar mandiri, berani Luar juga. biasa. Jadi saya kerjanya kan jauh, 1 jam perjalanan dari rumah. Nah, itu papanya juga kerja.
dia di rumah sendirian kalau pulang sekolah. Nah, ini kan memasuki usia mau masuk SD. Beberapa waktu yang lalu itu kami tinggal di daerah sekitar tempat saya kerja, tapi karena ada satu dan lain hal akhirnya pindah kembali ke tempat awal dan punya vibes yang berbeda. Di sini kan mau masuk SD. Dulu di tempat saya bekerja, di sana tuh sistem pendidikannya santai. Maksudnya santai itu tidak terlalu banyak persaingan. Jadi kalau mau masuk SD ya zonasi atau cuma tes, tapi tes hanya untuk mengetahui diagnostik aja. Nah, di sini ini tuh tesnya tes kemampuan. Akhirnya dia kan TKB sudah jalan 1 bulan di sana baru pindah ke sini. Akhirnya setelah saya tahu ternyata seperti ini sistemnya, saya ngebut untuk anak ini benar-benar saya kejar ininya pengetahuannya. Jadi mulai saya ajari baca, saya tekan untuk bisa hafalan, saya tekan untuk bisa berhitung, yang pada akhirnya anak saya stres, saya juga stres karena ketika kadang tuh anak saya tuh kalau diajarin suka nggak fokus. Membaca tuh alhamdulillah sekarang sebenarnya sudah bisa, tapi modelnya karena anak laki-laki ya menebak. Depannya sudah bu, tapi tapi nggak mau melanjutkan bacaannya, jadi ditebak aja. Bu itu apa? Buah, gitu aja. Nah, kadang tuh kalau saya udah bilang, Mas, dibacanya yang bener dong, pelan, sekali, 2 kali pelan, sampai akhirnya saya akan banting buku, prak. Saya berkata, ya Allah. Jadi tekanan stres saya itu dari tekanan lingkungan di pendidikan. Karena pada awalnya saya sebenarnya sejujurnya kan mau fokus ke psikologisnya anak, karena memang anak saya itu tipe yang gimana ya, nggak bisa diem, anaknya oceh terus seperti itu. Nah, tipsnya supaya saya bisa menahan itu gimana? Padahal awalnya tuh sudah, Mas fokus dong kalau lagi lihat apa gitu, baru ada laler lewat itu, Mama lihat laler gitu. Jadi kadang tuh sekali 2 kali sampai pada akhirnya tuh saya Mas gitu. Ya Allah, ya menyesal sih Bu pada akhirnya. Cuma yang saya tanyakan adalah gimana saya menahannya. Terus yang kedua adalah kan udah terlanjur nih Bu yang terjadi. Otomatis saya menyadari bahwa bentakan terus apa yang saya perlihatkan ke anak itu kan membekas. Nah, bagaimana cara saya supaya dia tuh nggak ingat mama itu. tuh jahat tuh. Ya, Iya, nggak kata sekarang inner child ya kalau sekarang disebutnya. Iya. Ya, Self-trauma. yang ada 2 pertanyaan itu. Yang ketiga adalah salah satu kebiasaan dari suami saya yang emang agak suka ini ya, gila kebersihan dan kerapian. Anaknya tuh boleh mainan, tapi selesai mainan mengajarkan kedisiplinan harus dibereskan. Nah, lemahnya adalah ketika ada tamu, anak-anak dia nggak mau keluarin mainan. Karena trauma, dulu tuh pernah mainannya dikeluarin, anaknya temennya papanya nggak mau beresin. Akhirnya dia tuh punya perasaan, ya nggak mau kan, nanti nggak mau ikut beresin, nanti pulang-pulang aja. Nah, itu cara pengertiannya gimana? Apakah anak saya sikapnya seperti itu sudah betul? Atau seharusnya saya ngasih pengertian, ini tamu deh, atau gimana ya? Terima kasih kesempatannya. Kak Ida, terima kasih ya pertanyaannya. Mbak Ida. Ya, luar biasa ya itu putranya bisa bisa sendiri ya, mandiri di rumah ya. Yang pertama sebetulnya saya ingin mengomentari bahwa pembelajaran baca, tulis, hitung ya pada anak-anak yang mau beranjak dari TK ke SD itu bukan berarti tidak diperbolehkan atau dilarang ya, sama sekali tidak. Anak-anak sebetulnya tertarik dengan simbol-simbol ya. Pada saat mereka misalnya katakanlah mereka lihat ada apa lewat Alfamart, mereka seolah kayak baca ya. Nggak apa-apa ya nyebutin satu merek juga ya. Misalnya Alfamart gitu ya. Terus biasanya kan yang bangga tuh ayah dan bundanya ya, "Wih, kamu bisa baca," gitu. Padahal sebetulnya anak itu membaca simbol. Kan ada simbol-simbolnya, ada logonya. Atau kalau misalnya pada saat seorang anak itu lewat ke bank, dia bisa baca juga. Nah, sebetulnya kan yang dibaca itu simbolnya. Nah, yang tidak tepat itu adalah cara kita mengajarkan calistung itu jangan seperti ke anak yang sudah besar, gitu ya.
Kalau ini kan anak TK yang mau beranjak ke SD, sebetulnya untuk anak kelas 1 SD juga ya, cara kita melatih juga harus betul-betul sesuai dengan usianya. Kalau anaknya itu memang cepat teralihkan, aduh ada lalat, ada apa, maka sebetulnya jadikan hal-hal itu sebagai media gitu ya. Kalau misalnya dia lihat, "Ada lalat," cepet tulis kita di kertas, "lalat," gitu ya. "Mas, tadi itu ini loh, coba dibaca, tadi yang dilihat, la," misalnya ya, kemudian lat. Atau kalau dia misalnya senang loncat-loncat, kita taruh kertas-kertas, memang ini effort banget gitu ya, orang tua apalagi orang tua bekerja, tapi itu adalah salah satu resiko pada saat kita menjadi orang tua, gitu ya. Jadi misalnya ambil kertas, ada loncat-loncat di situ, misalnya dia suka apa, bola, kita tulis sekarang loncati ya, loncati kertasnya misalnya, kita boleh beri contoh dulu atau kalau dia udah mulai agak bisa, dia misalnya kemudian juga la, misalnya ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana cara menghilangkan ya tadi ya, kalau nggak salah ya? Cara cara menghilangkan trauma ya? Iya. Iya, maksudnya kan tadi oke, sebetulnya yang namanya trauma itu tidak bisa hilang. Yang pasti dia hidden, gitu ya. Dia bisa di-hide dan dia sebetulnya sesuatu yang bisa kapan saja muncul. Tapi kalau masih kanak-kanak, kadang-kadang memang hidden-nya itu benar-benar hidden yang udah kayak apa ya, benar-benar di bawah tanah banget gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu berupaya untuk menghilangkan, tapi yang perlu kita upayakan adalah bagaimana kita memberikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, yang membahagiakan, penuh dengan kehangatan, penuh dengan cinta kasih kepada anak kita sehingga sesuatu suatu apa pengalaman-pengalaman buruk itu ya tadi hidden karena dia sangat merasakan pengalaman-pengalaman yang indah gitu. Jadi itu upaya yang perlu dilakukan. Jadi nggak usah fokus pada sesuatu yang memang bersifat masa lalu, kita fokus ke masa depan, kita akan memberikan pengalaman-pengalaman yang lebih baik pada putra-putri kita. Kemudian yang berikutnya, Mbak Ida, silahkan komunikasikan dengan ayahnya. Ya, Mbak Ida kan nggak sendiri nih, ada ayahnya di situ. Komunikasikan. Bagaimana caranya agar anak lebih fleksibel. Mungkin ayahnya lebih paham gitu tentang ini. Kenapa? Karena ini kan kalau Mbak Ida kan dari sisi orang yang tidak demikian gitu. Barangkali ini akan lebih tepat kalau misalnya kita bertanya, kita bergening kepada ayahnya, kira-kira ini bagaimana? Nah, tugas ayahnya untuk memberitahukan sejauh mana kita bisa fleksibel dan sejauh mana misalnya resiko kalau misalnya ada anak-anak yang lain datang ke rumah kita, kemudian dia main, kira-kira ayahnya mau membantu atau bagaimana? Nah, itu ada bargaining, ada diskusi dengan ayahnya sehingga nanti putranya Mbak Ida ini bisa lebih paham kira-kira apa yang akan dilakukan pada saat ada tamu datang. Itu mungkin ya, Mbak Ida. Terima Iya. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Ida. Oke, berarti poinnya tadi termasuk kreatif dan komunikasi juga ya, Betul, Mama, ke betul. kasus Mbak Ida. Nah, kita ke pertanyaan di chat dulu nih. Ada yang DM ke aku. Saya mau nanya, kalau sumber stres aku adalah dari pasangan karena pasanganku minim banget ikut pengasuhan anak, apalagi sekarang udah 2 anak. Aku takut anakku mengalami fatherless. Gimana caranya untuk mengajak pasangan untuk bisa aware ke pengasuhan? Seperti itu, Mam. Oke. Ini yang pertama sebetulnya ada nggak nih si ayahnya nih? Nggak hadir juga untuk saat ini ya. Harus ada nih berarti ya sekolah ayah nih. Yang pertama sebetulnya yang perlu kita selesaikan adalah kita kembalikan lagi ke visi misi pernikahan. Bukan visi misi pengasuhan, visi misi pernikahan dulu. Apa sih sebetulnya misi dari menikah? Kemudian tanyakan juga esensi dari peran ayah dan ibu di rumah. Saya di sini tidak akan mengajarkan bahwa, waduh harus tanggung jawab tuh harus berdua, harus ini, harus itu gitu. Karena itu juga tergantung dari kesepakatan bersama. Ya, kalau misalnya memang berat sebelah, memang ibu yang lebih berperan gitu ya. Nah, ayahnya misalnya sedikit, itu juga tergantung bargainingnya. Yang penting mah peran ayah tetap terlihat gitu ya, meskipun misalnya ibu lebih dominan. Nah, ini perlu untuk didiskusikan kembali gitu ya, visi misi pernikahan. Barangkali ini ada sesi khusus barangkali ya, Kang Alwin ya. Apa sih kita ini menikah itu untuk apa? Kita punya anak itu untuk apa? Tadi mencari makna. Kita
dititipin anak itu untuk diapain? Coba tanyakan, diskusikan. Dititipi anak oleh Sang Maha Pencipta untuk diapakan oleh kita? Apakah dia lahir kemudian ya sudahlah gitu aja, kamu aja yang ngasuh gitu ya, saya mah nggak usah banyak berperan, atau seperti apa? Nah ini perlu didiskusikan dengan suami, dan ini memang perlu pendekatan-pendekatan yang lebih spiritualitas ya, spiritualis gitu. Jadi artinya di sini mencari makna, makna tentang kehidupan, makna tentang pernikahan, makna tentang menjadi orang tua, makna anak bagi ayah dan bundanya gitu ya. Sehingga nanti dari situ baru dilanjutkan dengan diskusi bagaimana agar terjadi pembagian tanggung jawab yang setara. Setara di sini bukan berarti sama persis, tergantung bagaimana kesepakatan antara ayah dan bunda. Itu mungkin. Susah sih sebetulnya, tapi memang itu upaya yang perlu dilakukan gitu. Barangkali itu Tembos. Oh, Oke, Alwin saya mangga. saya gantiin dulu. Embosnya sedang mengganti Zoom katanya. Oke, tadi terima kasih atas pertanyaannya. Kan kita lanjut dulu, Mami, ke yang sudah raise hand. Tadi silakan. Silakan. Teh Titi, boleh open mic-nya. Makan. Baik, makasih Kang Alwin. Bun, mohon maaf nih Bun, off Aduh, cam Mbak nih Ima. Bun. Ya, silakan. Lagi nyuapinin nih Bun. Yang Ataya. Iya. Bun, terima kasih Bun atas sharingnya pada malam ini. Mungkin saya merasa bangga gitu ya bisa join nih Bun. Biasanya saya Alhamdulillah. biasanya saya belajarnya ya dari YouTube gitu ya, dari saudara Bunda Dr. Aisyah Dahlan gitu. Saudara siapa lagi? Sama namanya aja. Iya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini mungkin di sini juga pasti mengalami seperti saya gitu ya, Bun. Jadi gini, Bun, saya mau sharing gitu apa yang terjadi sama saya selama saya menjadi new mom itu kurang lebih 2022 anak saya 2000, sekarang saya 2024 berarti 2 tahun lah ya, Bun, mau hampir 2 tahun. Nah, mungkin pertanyaan saya pertama terkait dengan apa ya? Mungkin dulu di zaman saya kecil gitu ya, Bun, rasanya saya tidak bisa bersuara, tidak ada suaranya gitu saya tuh, Bun, ya, terkait apapun sampai saya juga sudah besar. Nah, mungkin di sini saya mau nanya nih, Bun, karena kan saya kan juga belajar gitu ya, Bun, tentang hak anak gitu, Bun. Nah, mungkin saya sama pasangan juga sudah sedikit demi sedikit belajar memahami gitu ya, ternyata anak masih kecil itu ada suaranya gitu ya, Bun. Cuman saya mau nanya nih, Bun, ya, di sisi dari parenting itu, Bun, sejauh mana sih, Bun, hak anak itu bisa kita bisa kita fasilitasikan gitu, Bun. Karena kan katanya anak itu ya mungkin dengan teori-teori yang ada yang ada sekarang gitu ya, Bun, anak dari kandungan sebenarnya sudah bisa gitu ya, Bun, kita dengarkan. Nah, mungkin itu bisa juga teman-teman di sini juga sharing gitu ya, Bun, terkait dengan hak anak itu. Nah, yang kedua terkait dengan ini, Bun, kebanyakan mungkin apa yang terjadi sama saya aja gitu ya, Bun. Kebanyakan kan yang namanya keluarga saya dari Betawi gitu ya, kebetulan. Nah, itu kan sangat patriarki sekali gitu ya, Bun, terkait dengan ya cucunya apa, cewek cowok gitu. Biasanya kalau cewek itu kayak ya biasa aja gitu. Citizen. Nah, biasanya biasa aja gitu. Padahal kan dulu ketika saya belajar lagi ya sampai sekarang ternyata memang dari zaman dulu gitu ya, itu tuh memang Allah dan Nabi juga sudah mengangkat gitu ya derajat perempuan gitu ya, Bun, ya gitu. Jadi menurut saya sebenarnya pandangan itu membuat juga kita tuh
stres juga gitu ya Bun ya gitu. Karena kan Ya. posisinya anak kita juga apa tidak seperti yang mungkin diinginkan gitu, pengennya cowok ya, gender ya, ini masuk gender Iya. gitu Bun. Nah Iya. mungkin itu. Nah yang ketiga terkait dengan mungkin mengelola stres juga Bun ya sebagai orang tua. Jadi gini Bun, ini Terrible 2 ini saya juga baru membaca gitu ya. Mungkin nanti dari pandangan Bunda gitu ya udah hatam nih, expert gitu ya Bun di bagian apa namanya, parenting ini Bun. Gimana sih Bun caranya menghadapi gitu ya Bun, anak-anak nih lagi di masa-masa Terrible 2 ini Bun. Kalau nggak dikasih mungkin ekstrimnya itu misalnya anak saya ingin main HP gitu ya Bun ya. Nah, terus kalau nggak dikasih tuh kayak, apa namanya, dia nanti itu ngelempar barangnya gitu. Nah mungkin itu kan mungkin apa 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 gimana ya, saya juga bingung gitu menghadapinya itu. Mungkin itu sih Bunda, itu aja. Mungkin makasih banyak ya Bunda. Iya, sama-sama Mbak Imah ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya langsung saja. Yang pertama kan tadi tentang hak anak ya. Anak kan memiliki hak untuk tumbuh kembang, memperoleh pendidikan ya. Kemudian juga mengungkapkan pendapat juga itu merupakan hak anak juga. Tapi sejauh mana sih ini kan anaknya masih 2 tahun gitu ya atau anak-anak balita ini sejauh mana ini bisa difasilitasi oleh kita. Yang pertama adalah anak yang masih kecil, masih balita atau 2 tahun ini kan sebetulnya masih berkembang ya, pengetahuannya itu, wawasan, pengetahuan, informasi itu dia masih mengumpulkan gitu. Dari yang dia potret, hasil dari interaksi dengan orang tuanya, dengan orang-orang terdekatnya, dia kumpulin semuanya menjadi informasi-informasi gitu ya. Nah sekarang bagaimana sih cara kita memfasilitasi hak anak, katakanlah tadi misalnya hak untuk berpendapat, untuk menentukan pilihan gitu ya. Nah, karena anak ini masih 2 tahun, masih belum paham juga keputusan yang diambil itu ya paling hanya like and dislike atau pleasant and unpleasant gitu ya, menyenangkan bagi saya atau tidak menyenangkan bagi saya, kalau tidak menyenangkan berarti saya nggak pilih, kalau menyenangkan ya aku pilih, kan masih seperti itu, gitu ya. Lalu bagaimana cara kita memfasilitasinya? Caranya adalah kita buat berbagai stimulus, mohon maaf. Stimulus, kita berikan berbagai stimulus, berbagai alternatif pilihan ya. Misalnya kalau soal makanan nih. Misalnya di situ ada sayur hijau, ada brokoli, ada wortel atau apa misalnya gitu ya. Nah, kita bisa tanyakan ke dia, "Kamu pilih yang mana?" Misalnya gitu ya. Mungkin bisa mulai dari pada saat kita akan menyiapkan masakan. Kamu mau yang dari mana? Tapi memang pilihannya misalnya sayuran, ada pilihannya. Kemudian daging, ada pilihannya, misalnya gitu ya. Protein, ada pilihannya dan lain sebagainya. Jangan sampai pilihannya itu misalnya antara daging sama sayur. Itu kan tidak sepadan. Jadi dengan adanya pengelompokan ya, misalnya kelompok sayur, kelompok protein, kelompok buah, kelompok apa, sebetulnya kita juga sedang memfasilitasi anak untuk memenuhi hak dan juga kebutuhannya. Kita perlu ingat bahwa seorang anak usia 2 tahun itu memang sedang melatih klasifikasi dan kategorisasi. Jadi dia mengelompokkan nih misalnya, oh ini geng sayur, ini geng hewani, nabati atau apa. Nah kita fasilitasi mereka ya dengan pilihan-pilihan seperti itu. Atau baju, kita dereti yang serupa dulu. Nih mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, yang ini gitu ya. Kan kenapa? Kita juga di situ perlu untuk mendidik, membimbing mereka untuk tahu misalnya berbagai aturan. Ya, misalnya masa kalau ke tempat pesta pakai piyama misalnya gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Ya kita pilihannya misalnya baju pesta semua kita deretin, baju ke mall yang mana, baju piyama kemana. Tapi sekarang mah piyama dipakai ke mall juga sih ya. Kayaknya. Ya. Oke, itu mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai yang tadi ya, mengenai patriarki ya ini aduh berat banget ya sebetulnya ya tentang budaya ini gitu. Tapi yang pasti gini, sebetulnya pada saat kita dididik dari kecil, di mana memang yang punya suara hanya anak laki-laki, sebetulnya Mbak Imah, inilah saatnya Mbak Imah mendidik putrinya Mbak Imah itu dengan cara lebih menerima dia sebagai mana adanya. Peran dia sebagai ya perempuan seperti apa gitu ya, bagaimana membedakan dengan laki-laki, kira-kira kalaupun ada keterbatasan, misal keterbatasan dalam hal apa,
Tapi sebetulnya di sini Mbak Ima juga belajar betapa misalnya ya putrinya Mbak Ima ini perlu untuk apa ya, memikirkan tapi versi anak 2 tahun ya, memikirkan misalnya apa sih kesukaan saya misalnya ya. Kemudian kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang Ataya misalnya ya. Kira-kira aktivitas apa sih yang cocok sama saya dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga di situ Mbak Ima tidak lagi melanjutkan tradisi dari pendidikan zaman ya pendidikan orang tua kepada Mbak Ima gitu ya. Pada saat kita menggembar-gemborkan tentang patriarki dan lain sebagainya dan kita terus terbawa sekarang ya pada saat kita di dalam setting pengasuhan, maka itu nanti akan sangat menyulitkan Mbak Ima. Karena apa? Artinya Mbak Ima itu seolah-olah hidup di masa lalu gitu. Sedangkan yang dihadapi oleh Mbak Ima itu adalah seorang anak perempuan yang sebetulnya memiliki keunikan sebagai diri ya, sebagai diri, bukan sebagai seorang perempuan aja, tapi sebagai diri dia. Nah, disitulah Mbak Ima perlu untuk memberikan tuntunan ya tadi, kesukaan, aktivitasnya mau apa dan lain sebagainya. Kita juga tidak perlu banyak melarang misalnya kamu nggak boleh nih main tembak-tembakan karena anak perempuan, kamu harusnya masak-masakan. Nah, artinya kan memang kita terlalu berkiblat pada pendekatan-pendekatan yang lama kan. Pada batas-batas tertentu kita bisa membebaskan dia untuk melakukan apapun yang dia suka. Asalkan sifatnya konstruktif. Itu mungkin ya? Tadi ada lagi? Udah ya? Dari Mbak Ima. Sudah ya? Sudah. Dari Udah satu lagi Bun terkait yang gimana cara mengelola stres nih Bun ketika anaknya kalau nggak dikasih mainan langsung tiba-tiba Oke. banting. Ya. Ayah, bunda, akang, teteh, ya. Kita bayangkan kalau putra putrinya ngereognya pada saat dia remaja. Sekarang ngereognya itu sebetulnya saya bukan oversimplify. Bukan ya, bukan terlalu menyederhanakan. Tapi kita bayangkan pada saat dia tantrum atau ngereog nggak dikasih HP pada saat dia remaja. Itu akan lebih luar biasa. Jadi kalau sekarang mah wayahna gitu ya Mbak Imah ya. Kalau sekarang pada saat dia tantrum dan lain sebagainya, tetap kita jangan sampai dikasih ya HP-nya itu, bukan berarti nggak boleh sama sekali sesuai dengan bargaining gitu. Justru HP itu mungkin sebagai reward. Kita bisa sampaikan, kalau kamu sudah melakukan ini, nanti mama kasih ya, boleh ya HP-nya. Sampai angka 7 ya, misalnya gitu. Kalau misalnya dia masih nangis, kan mama tadi udah bilang kalau berhenti nangisnya, ini, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti boleh pakai HP itu. Jadi bukan terbalik, bukan diancam. Kalau kamu masih nangis, mama nggak akan kasih. Atau malah juga tidak konsisten juga ya, karena dia udah meraung-raung, kita kasih juga. Jangan seperti itu, karena nanti polanya akan seperti tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alihkan. Alihkan ke kegiatan yang jauh lebih menarik dari main HP. Apa Bun kira-kira kegiatannya? Disitulah orang tua perlu kreatif dan cerdas. Cari tahu, selidiki apa yang kira-kira bisa membuat dia lupa dengan kebutuhan keinginan dia untuk main HP. Misalnya joget-joget kek, TikTok-TikTokan kek misalnya ya, atau apa kek misalnya ya, TikToknya juga misalnya artinya dia ngikutin aja gitu ya, dancing atau apa gitu. Yang sesuatu yang jauh lebih menarik daripada dia main HP. Barangkali itu, Mbak Ima? Mbak Ima, Siap apakah Bun, terima kasih banyak. Selamat mencoba ya. Coba Please ya, ya buat Neng model. Oke. Tadi itu sayang sekali teman-teman, mohon maaf, adalah pertanyaan terakhir bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, banyak sekali nih yang nanya, maaf, membludak sampai 1000 pertanyaan, Masya Allah. Bisa ini. Tenang saja teman-teman, insya Allah akan kami jawab di Instagram Motorikis di sesi Q&A setiap hari Selasa. Jadi pertanyaan teman-teman akan kami tampung dulu dan nanti akan difasilitasi dan dijawab oleh para pakarnya, termasuk insya Allah semoga kami berkenan untuk menjawab juga seperti itu. Oke. Alhamdulillah webinar kali ini tentang
stres parenting atau stres pengasuhan sudah berakhir. Mungkin kalau dari Mami boleh ada closing statement dulu untuk teman-teman ayah dan bunda tentang pengasuhan ini. Oke, terima kasih ya Kang Teteh, teman-teman semua atas partisipasi dan antusiasme ya, juga Kang Alwin dan Tembos. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara atau kiat kita mengelola stres pengasuhan, ya. Lakukanlah sesuatu yang tadi mungkin saya bisa sebutkan juga ya, contoh-contohnya seperti tadi, atau apapun juga, yang paling mudah untuk dilakukan. Jangan melakukan sesuatu yang paling sulit atau juga akhirnya tidak dilakukan sama sekali. Makanya kenapa saya tadi misalnya mulai dari yuk kita rapi aja dulu, kita wangi aja dulu, kita bersih aja dulu, kita coba duduk dulu yang benar, kemudian berdiri yang benar dan lain sebagainya. Kalau kita udah mulai merasa nyaman dengan hal itu, naikin lagi terus. Ya, dimulai dari beginner 1, 2, 3, intermediate, advance terus sampai nanti yang sifatnya mungkin lebih spiritualis ya dan lain sebagainya sehingga kita akhirnya betul-betul bisa mengelola stres pengasuhan dengan sebaik-baiknya meskipun kadang mungkin kita jatuh sedikit ya ada ngereognya lagi tapi insya Allah kita akan naik dan kurvanya sudah bukan lagi begini tapi lebih seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Special thanks to Mami yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membagikan ilmunya, sharing ilmunya dan pengalamannya pada kami. Oke, tinggal agenda terakhir yang paling penting adalah foto bersama. Ayo teman-teman, ayah bunda, akang teteh, kita bagi yang ingin open cam silahkan. Bagi yang pakai mukena dulu mungkin. Oke, kita Ada yang open pakai cam. sarung ya? Wah, ada nih. Alwin harusnya pakai sarung. Oke, silahkan open cam, diberi waktu 5 detik. 1, 2, 3, udah kayak anak ya. Dihitung. Oke, masih ada lagi yang ingin open cam. Oke, Ini hampir silahkan. semuanya bunda-bunda ya, ayah-ayahnya pada kemana ini? Hampirnya ada ayah Hafiz. Saya juga ayah-ayah mah calon dan Bukan bapak-bapak Anda mah. bapak ya, bukan ayah bapak-bapak. Oke, kita langsung Kalau saja untuk open cam. Gayanya apa ya, Mam? Mau gaya apa, Mam? Ya itu terserah yang gaya itu kan motorik club ya. Gaya gini aja mungkin ya. Menjadi orang tua yang bersinar. Oke. oh gitu, Oh, jadi orang tua bersinar. Ayo Oke, weh. jadi orang tua kayak bersinar. kembang yang gini mah kayak kembang. Oke, 1, 2, 3. Baru slide 1 Kang Bos, masih ada Oke, 18 siap. slide lagi. Yang lain pertahankan ya, Mami pertahankan ya posenya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Baik, sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, kesibukannya menjadi orang tua di malam ini untuk bisa belajar dan sharing bersama. Semoga ilmu yang sudah disampaikan itu bisa bermanfaat dan membuat ayah bunda bisa menjadi orang tua yang lebih bijak dalam merespon dan juga lebih kolaboratif sebagai pasangan. Oke, terima kasih banyak. Kami pamit undur diri dari Motorik Kids Club. Dan oh ya, jangan lupa untuk mengisi survei tadi, survei pengasuhannya sebagai input kami untuk bisa menciptakan program-program lainnya untuk ayah dan bunda dan juga teman-teman yang lain. Baik, kami pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Makasih ya Salam. Motorik Terima Kids Club kasih ya. Kang Terima semuanya. kasih, Alwin, Mami. Terima kasih juga teman-teman Mami. semua ya. Izin pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Selamat istirahat, kasih. Mami. Sama-sama. Terima kasih juga Nada. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman.
Jangan lupa pantengin terus IG-nya Motorik ya, karena ada sesi Q&A tiap hari Selasa. Oke, thank you semuanya. Selamat istirahat. Salam untuk keluarga.